Oke, sekarang saya akan test drive dan cobain sensasi pakai Vario di tahun 2021 ini. Apakah masih senyaman dulu, apakah masih seenak dulu, dan memang mobil ini sih terawat ya. Jadi kita penasaran, nanti kita akan cobain dan test drive mobil ini. Oke, yuk ikuti terus. Oke teman-teman, saat ini saya mau cobain mobil ini. Jadi tadi sudah kita bahas eksterior maupun mesinnya. Sekarang kita berada di dalam interior dari Honda Civic Vario. Nah, ini kita start dulu engine-nya. Oke, kita kan AC-nya. Nah, yuk kita coba jalan, rasain bagaimana berkendara pakai Civic Vario ini. Oke, pertama yang saya rasakan tarikannya enteng. Kuplingnya juga masih empuk. Ini kilometernya sudah 200 ribuan ya. Tenaganya ngisi. Nanti kita mau cobain VTEC-nya. Oh, itu di mana nih? Oh, di sini. Oke. Vario ini saya bahas fiturnya dulu ya. Fiturnya standar, dia ada power window, kemudian ada central lock, electric mirror, tapi spionnya juga sudah di-upgrade menjadi retract, pakai punya EK4. Terus kemudian ini di setir masih polos ya, belum ada tombol-tombol audio steering switch dan lain-lain, karena memang mobil di tahun 90-an itu fiturnya masih sangat minim. Kemudian juga di dalam ini belum ada airbag. Kalau di tengah sini, ini ada tombol-tombol pengaturan AC yang masih menggunakan tuas-tuas. Kemudian di sini ada hazard, kemudian ada front defogger, dan di depan juga ada lubang buat ventilasi AC ya. Ini bisa dibuka begini, maka AC yang mengalir ke depan ini akan terbagi. AC yang mengalir ke ke dalam kabin penumpang ini bisa terbagi ke depan. Nah, di depan juga ada pemanas kaca. Ini lubangnya di sini ya, di sebelah sini ya. Ini saya masih pelan-pelan aja sambil sebenarnya saya pengen penasaran nyobain tarikan VTEC-nya dari Honda Civic Vario ini. Tapi memang kalau dirasa-rasa mobil ini masih sangat baik ya handlingnya. Handlingnya itu handling khas Honda gitu. Jadi stabil, terus mobilnya itu senyap. Ya, kalau dibandingkan dengan kesenyapan Honda sekarang mungkin ya agak beda ya dengan kekedapan kabin yang dulu. Cuman kalau saya bilang mobil ini kekedapan kabinnya cukup oke loh ya. Apa entah di upgrade atau enggak, tapi sebenarnya Vario ini kekedapan kabinnya cukup oke. Setirnya juga enteng. Ini walaupun belum power steering, tapi setirnya enteng banget ini. Ini rasanya nyaman, joknya juga masih originalnya, bahannya fabric. Di sini doornya, lining doornya juga menggunakan bahan-bahan yang soft touch. Terus kemudian di sini fabric. Terus kemudian di depan juga bahan dashboardnya bahan dashboard yang soft touch. Ini adalah bahan dashboard yang bagus seperti mobil-mobil yang mahal kalau zaman sekarang tuh. Terus di tengah dia ada asbak yang bisa dipencet, kemudian ada cup holder, ya bisa dipencet begini, dan di sini ada soket buat lighter. Di atas kita temukan ada sun visor, kanan masih polos belum ada kacanya, di kiri sudah ada vanity mirror. Nah, cobain tarikan dari mobil ini. Gigi satu ini ya. Karena soknya pakai coilover, maka mobil ini ayunannya begitu empuk, dan memang VTEC-nya bro nendang bro. Ini saya di RPM di atas 6000, tenaganya ngisi terus. Jadi VTEC zaman dulu atau VTEC yang masih yang masih belum iVTEC ya, itu ternyata tenaganya cukup bagus gitu ya.
Oke, selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Yang pertama dari kelebihannya dulu, untuk Civic Vario ini. Kelebihannya adalah dari desainnya yang timeless. Jadi di tahun 2021 ini dia masih kelihatan modern, bahkan bisa dibilang untuk sekelas sedan di tahun 90 maupun tahun 2000, Vario ini yang paling timeless ya. Untuk sedan ya, bukan untuk yang kelas hatchback dan yang lain-lain. Harganya sendiri pun juga relatif stabil, bahkan yang facelift yang tahun 99 sampai dengan tahun 2000 itu di tahun-tahun sekarang harganya malah merangkak naik. Yang siap pakai ataupun yang sudah siap jalan itu bisa mencapai 100 juta lebih ya untuk yang tahun 99 dan 2000. Kemudian mobil ini juga kalau di jalan disandingkan dengan mobil-mobil yang sekarang masih kelihatan oke, masih kelihatan modern, dan memang desainnya ini tidak ada unsur-unsur motubanya gitu. Walaupun ini sebenarnya kelasnya kelas motuba, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, Vario ini memang sudah benar-benar jauh lebih modern di desain untuk tahun 2000 saat itu hingga sekarang. Jadi untuk urusan desain, Vario lah yang paling timeless di antara mobil-mobil sedan yang lain yang sekelasnya di tahun 90-an. Oke, kelebihan yang kedua adalah mobil ini sebagai mobil bahan modifan yang paling enak dan paling mudah untuk dimodif dengan style apapun. Ya, entah di situ stance ataupun street racing ataupun JDM, OM. Jadi mau diapain aja enak, istilahnya begitu. Mau dibikin dimodif segimanapun tampilannya, Vario ini tetap akan kelihatan pas dan cocok gitu di berbagai aliran modifikasi. Kelebihan yang ketiga adalah teknologi mesin yang sudah modern, di mana di tahun 2000 mobil ini sudah disematkan teknologi VTEC dari Honda. Nah, VTEC-nya sendiri walaupun VTEC jenis I, tapi untuk urusan tenaga Vario ini masih bisa diandalkan karena dia memang sudah bisa mengeluarkan tenaga yang cukup besar di atas 120 horsepower, jadi larinya juga cukup kencang walaupun VTEC-nya jenis I, bukan performance. Kemudian yang keempat adalah konsumsi bahan bakar yang irit. Ya, ini adalah mobil yang bisa digunakan untuk harian. Jadi walaupun dia cc-nya 1600, cc yang cukup besar, tapi karena sudah ada teknologi VTEC tadi membuat mobil ini konsumsi bahan bakarnya bisa ditekan dan bahkan bisa bersaing dengan mobil-mobil LCGC di zaman sekarang. Konsumsi bahan bakarnya irit, kemudian larinya juga dapat. Jadi menurut saya maksudnya itu semua adalah kelebihan yang membuat mobil ini hampir sempurna. Tapi ya walau bagaimanapun yang namanya sebuah mobil ataupun kendaraan itu juga pasti ada kekurangannya. Nanti kita akan bahas kekurangannya juga di dalam video saya ini. Nah, selanjutnya adalah spare part dari Honda Civic Vario di tahun 2021 ini masih cukup banyak di pasaran dan mudah kita jumpai. Apalagi sekarang itu memang sudah serba online. Jadi kalau kita memang butuh spare part yang tidak ada di offline, kita bisa cari di toko-toko online. Lebih mudah lagi kalau kita gabung dengan komunitas, ya maka pasti untuk urusan spare part akan lebih mudah, dan semua motuba yang mempunyai komunitas pasti untuk urusan supply spare part akan lebih terjamin dan lebih mudah mendapatkan. Jadi tidak usah khawatir merawat Civic Vario di tahun 2021 ini. Urusan spare part masih cukup mudah dan harganya juga murah karena semobil Jepang ya, tidak hanya Honda saja ataupun merek tertentu. Urusan spare part yang kelasnya mobil Jepang itu lebih mudah ya, dan masih banyak beredar di Indonesia atau dibandingkan dengan mobil-mobil yang Eropa. Jadi maupun Honda, Suzuki, Toyota, ya sama dengan Civic Vario ini juga spare part-nya dia masih tergolong mudah dan harganya cukup terjangkau, worth it lah. Apalagi ditambah dengan pajaknya yang di bawah 2 juta. Pajaknya itu hanya 1 juta sampai 1.500.000. Jadi sangat oke sekali untuk
dijadikan mobil harian di tahun-tahun sekarang ini. Oke, kemudian kita lanjut bahas kekurangannya. Yang pertama adalah dari fitur keselamatan ya. Mobil ini belum ada airbag-nya. Tapi tidak usah khawatir, keempat rodanya sudah dilengkapi dengan rem cakram. Jadi depan belakang dia sudah menggunakan cakram, walaupun sistem pengeremannya belum ABS dan belum ada airbag. Nah, untuk fitur juga terbilang sederhana karena dia hanya disematkan fitur-fitur yang standar seperti mobil-mobil tahun 90-an yang pada umumnya yang jenis sedan, seperti power window, power steering, electric mirror, kemudian AC, ya pokoknya masih standar seperti mobil pada umumnya ya, tidak ada fitur yang spesial pada mobil ini. Nah, kekurangan selanjutnya adalah pada suspensi ya, komponen kaki-kaki yang banyak dikeluhkan oleh para pengguna, di mana kaki-kakinya Vario ini bisa dibilang ringkih gitu. Sebenarnya ya enggak juga sih, karena kaki-kaki Vario ini strukturnya adalah double wishbone dan umurnya pun juga sudah hampir 20 tahun. Jadi kalau memang jarang dilakukan perawatan, pasti akan banyak sekali part-part kecil ataupun rubber-rubber yang sudah mulai getas dan menimbulkan bunyi berisik pada kaki-kakinya, sehingga banyak dikeluhkan kalau kaki-kakinya itu ringkih. Jadi struktur double wishbone ini memang sangat nyaman sekali ya. Suspensinya itu memang sangat nyaman sekali, bahkan bisa dibilang lebih nyaman daripada mobil-mobil sekarang. Nah, kalau memang tidak dilakukan perawatan secara rutin, maka ya akan mudah sekali rubber ataupun karet-karet yang ada pada kaki-kaki mobil ini itu cepat getas. Ya, kita bilang basing-basing ya, biasanya kalau bahasa bengkelnya sih begitu. Bukan karena double wishbone-nya yang jelek, tapi memang double wishbone itu membutuhkan perawatan yang ekstra. Kita harus sering-sering kontrol, ngecek pada kolong-kolong mobil apakah sudah ada yang pecah ataupun sudah ada yang jebol atau belum dari si karet-karetnya itu. Jadi kunci merawat suspensi double wishbone itu agar tidak ringkih ya adalah dengan memperhatikan basing-basing pada si kaki-kaki mobil ini biar tetap prima dan awet ya. Jadi semuanya membutuhkan perawatan yang baik. Dan terakhir untuk power steeringnya, dia masih menggunakan yang konvensional, belum yang elektrik. Bisa kita lihat di ruang mesin ini dia ada tabung fluida dari power steering yang masih menggunakan minyak atau power steering yang konvensional. Tapi walaupun begitu, setirnya saya rasakan cukup enteng dan mudah untuk bermanuver. Apalagi ditambah rasa berkendara yang bisa dibilang nyaman, kemudian suspensinya juga enak, dan kalau dipacu di kecepatan yang tinggi mobil ini juga tidak akan limbung. Nah, oke, itu saja teman-teman review kekurangan dan kelebihan dari Honda Civic Vario ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam dari Indromo.